Wens, Halo, Olil. Loh, kok muka gua bentar di. separuh nih di bawah. Ya, begini kali Nah ya. ya, sip. Halo Lil, apa kabar? Selamat malam. Baik. Udah berapa minggu nih di rumah nih? Gua sebulan lah hampir ya. 16 Oh, Maret sebulan terakhir. hampir ya. Ah, Yoi. gila. Ini di rumah juga ya? Iya, masih lemas nggak nih, Wen? Setelah 2 minggu, Oh, berapa minggu ya nih? Semingguan ya berarti ya? hampir seminggu ya. Tanggal Hampir 8 seminggu. meninggal nih ya, Iya, almarhum. yoi. Tanggal 8 meninggal mendadak. Berapa lama tuh? Masih lemas sampai sekarang? Ya lumayan ya, lumayan berduka lah masih gitu. Karena emang gue udah kenal Glenn cukup lama juga. Dari Iya, tahun 95 iya tuh. gitu. Iya, Jadi gue baca tulisan lo dulu di Rolling Stone, lalu in memoriam Glenn lo upload lagi ya sekarang ya. iya betul betul. Jadi teman-teman bisa juga membaca apa namanya tulisan mendalam waktu Wendy masih aktif di jadi jurnalis di Rolling Stone. Webnya apa ya tadi ya? Webnya wensrock.com. www.wensrock.com Ya, wensrock.com lah, di situ nanti bisa kelihatan artikel terbaru ya yang baru diupload ya. betul 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 betul. Ya, gue dulu seinget gue dia pertama kali gue tahu emang dari vokalis Funk Section dulu ya Glenn ya. Yoi Itu yoi yang dan pertama kali, dan gue tuh kalau dari kurus-kurus, karakter suara, lalu apa ya, muka juga ya, gue tuh kayak kepikirannya dulu tuh kayak Tevin Campbell. yoi Ya yoi kan? Tevin Campbell yoi di Stephen daerah-daerah itu Campbell. tuh Tevin Campbell tuh ya memang benar-benar kayak gitu Betul karakter terus. betul Indonesian version ya. Iya betul, Inland Fashion. Dan lalu nggak butuh waktu lama dia dari Funk Section itu langsung solo ya. Betul. Kalau Jadi nggak memang salah. eh pas gue masih ingat banget momen kita ketemuan pertama itu hari pertama kuliah waktu itu, jadi di masih pakai hitam putih, karena dia sangat eksotik kan ya, nggak terlalu banyak Nah, orang-orang Indonesia Timur yang kuliah waktu itu di sana. Jadi eh. ketika kita kenalan, jabat tangan gitu, dia langsung menyebut namanya Glenn Fredly itu gitu. Oh Jadi ya, nama nama yang menurut gua keren banget kan nama itu gitu. Kita iya, mungkin iya. nyangkanya itu nama apa ya, nama alias atau nama beken. Enggak, itu nama yang diberikan oleh orang tuanya Orang ternyata tuanya gitu ya. Asli. gitu. Jadi kayaknya emang udah dari sejak awal banget dia natural born musician gitu ya. Udah Iya, suara keren, musik keren, tampang keren, dan yang lebih keren lagi ya pemikirannya juga gitu. Jadi ya satu paket yang lengkap. bernama Glenn Fredly ini lengkap gitu. Nah, dia cuma kuliah sebentar kok. Oh ya, Eh, nggak diselesain tuh. enggak. Paling mungkin 1 semester ya. Karena setelah pertemuan pertama itu, kita sempat pulang bareng naik Kopaja P19 ke Blok M, dia menuju Jam, saya klub jazz tempat dia kerja waktu itu. Gue bahkan waktu itu nggak tahu bahwa dia bekerja sebagai home band di sana gitu. Tapi Oh, pas dia menghilang, tiba-tiba suatu saat gue di kamar nonton TV, ada dia bersama Funk Section. Lah, ini temen gue nih, temen kuliah gue, oh. terus tiba-tiba nyanyi gitu. Itu yang buat gue kaget karena wah gokil, ternyata dia artis gitu. Tapi berikutnya setelah lama itu dia masih inget. Kalau lu kan tadi inget ya. Kalau dia Ya inget nggak? ya, dia gue tanya kan waktu itu ya, dia bilang wah gue nggak inget, gue terus terang gitu ya, karena gue kuliah di Mustopo nggak lama, bahkan nggak nyampe 1 semester. Jadi momen itu juga gue nggak inget kan, kata dia bilang. Jadi dia lupa, dia sendiri bilang. Gue bilang wah gila, kalau gue sih nggak bakal lupa bung, karena lo dari angkatan gue yang orang Indonesia Timur cuma dia gitu yang kuliah. Iya, jadi Kita satu angkatan, satu sebelum kelas sore juga. Oke, dia jadi di James itu abis itu kalau nggak salah ikut kompetisi itu ya, penyanyi apa Ada gitu ya, terus menang. ya ya ada kompetisi menyanyi ya waktu itu ya. Cuma gue nggak terlalu Iya, ngikutin sih nyanyi kalau yang terus kompetisi menang. menyanyinya.
Iya, Tapi yang terus pasti setelah itu diambil oleh Sony Music gitu untuk di Cipta Pesona Bintang atau Asia Bagus ya? Cipta Pesona kali ya? Asia Bagus yang kita tahu AB3 kan gitu. Oh ya, Kalau bukan. Oh, pokoknya gitu. mungkin mungkin itu mungkin Cipta Pesona Bintang gitu. Nah, mungkin. Habis Karena itu emang dia kita dari kecil kan emang selalu ikut kompetisi dia. Yang satu kompetisi dia juara satunya Glenn, yang juara duanya Reza Artamevia. Itu juga Oh sempat ada tuh fotonya yang iya, dikasih iya, iya. piala sama Kaseto gitu. Oh, Oh, oke. Asia Ya itu. Bagus nih. Kalau kata keponakannya Glenn itu juara Asia Bagus. Oh, Asia Bagus ya. Oke ya. Sepupu Aldo Matatula nih gitu. Oh ya, Asia Bagus. Nah ya. Em, lalu habis itu akhirnya lo ya kita tahu sepak terjangnya dia album dalam waktu 15 tahun itu Iya, bisa sangat menyelesaikan album 10 gitu ya. berapa? Kayak Iya, produktif banget. album 10 itu belum termasuk album yang direkam di Lokananta, terus ada beberapa album yang dia produserin. Jadi energinya sih luar biasa sih si Glenn ini gitu ya, bukan cuma di musik, bahkan di berbagai macam bidang gitu ya. Jadi gue sendiri kadang-kadang gitu ya suka nggak habis pikir gitu untuk levelnya dia ini kan sebenarnya superstar ya, jadi jatuhnya. Hmm. 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 eh, Ngapain sih sibuk-sibuk gitu ya, ngapain sih melakukan hal-hal lain kan, karena jadwal manggungnya aja padat Glenn itu. Jadi Hmm. eh, ternyata memang ada sesuatu yang sangat besar lah ya, visinya dia, gagasannya dia tentang keberagaman, tentang kesejahteraan gitu ya, tentang keadilan gitu. Jadi yang menurut gue langka ya di peta musik Indonesia gitu, apalagi artis Hmm. level yang mainstream gitu, yang biasanya ya gue udah menghabiskan waktu di jalan, manggung, latihan, bikin lagu, rekaman gitu ya. Tapi kalau lo ngeliat spektrumnya Glenn kan dia luas banget gitu, dari Iya. semua lah, sosial, hak asasi manusia, lingkungan hidup gitu. Jadi gue dulu ketemu Glenn lagi setelah 95 itu 2007 Lil, ketika di Rolling Stone. eh Glenn mau bikin, ini pertama kalinya dia masuk ke aktivisme sosial. Earth Day gitu bukan sih? Ya betul, jadi dia punya acara Soul for Indonesian Earth. Waktu itu lagi bisa dibilang trennya memang konser ini ya, global warming. Jadi Glenn Betul, masuk betul. Iya. masuk ke dunia aktivisme itu pintu gerbangnya di situ. Nah, gue ketemu Iya, dia gue juga ingat. ketika Acaranya inget. di daerah Senayan gitu bukan, Men? Iya, betul. Di Senayan itu ada dua kali sih ya. Yang pertama di tenis indoor tahun 2007. Yang kedua Ah, itu di Hall Basket Senayan 2008. oh, iya. Terus Iya, ada iya, iya. sempat bikin juga di Rolling Stone dia, Road to Indonesian Earth Fest-nya. Jadi Oh, oke. Glenn waktu itu, gue ada juga artikelnya tuh ya, awal-awal dia masuk ke aktivisme global warming. Jadi karena waktu itu gue juga terus terang kaget gitu ya. Lo kan udah sampai level ini gitu ya, ngapain mikirin lingkungan hidup, mikirin ini gitu. Dan jawabannya bagus banget sih. Dia bilang ya, kita semua tinggal di satu bumi yang sama gitu ya. Yang kena dampak dari pemanasan global bukan cuma orang-orang Amerika, bukan cuma orang-orang yang tinggal di Eropa sana, dia bilang. Ini kita semua kena dampaknya gitu. Jadi menurut gue dengan gue bisa mengajak orang menjelaskan tentang pemanasan global ini ya, bagi gue ya bagus gitu, karena nanti kita akan kena semua dampaknya. Jadi yang menurut gue sangat keren sih itu ya gitu ya. Dia mengawali masuk ke dunia aktivisme itu dari isu-isu lingkungan hidup awalnya, Iya. khususnya yang berhubungan dengan ini. Karena filmnya si Al Gore itu ya, Inconvenient Truth, itulah yang dia Iya. tonton dan dia tergerak untuk mencoba menyuarakan itu gitu. Nah, itu pertama Oh, oke. kali itu. Jadi Ya, gue pertama kalau nggak salah, kali. gue datang di kedua itu, tapi gue lupa apakah gue main aja atau gue datang nonton gitu ya. Gue main juga Oke. gitu. Tapi seingat gue ngobrol itu sama almarhum Denny Sakri bahwa ini Heeh. Glenn nih yang menginisiasi ini. Oh gitu, gue cuma taunya penyelenggaranya aja gitu. Tapi si Mhm. almarhum Denny Sakri ngasih tahu itu yang nyelenggaran ini Glenn. Tapi gue ingat itu kayaknya, oh dia mulai masuk ke wilayah aktivisme dan dari situ udah nggak berhenti, di mana-mana ada di Betul. situ.
dia betul. melakukan itu. Nah, Advokasi lain gitu. Betul. Gue ingin memberi gambaran buat yang nonton acara ini bahwa Wendy abis itu melakukan wawancara yang sangat dalam dengan Glenn di tahun 2010 ya, Ben? 10 ya, betul. 2010. Dan 2010 jadi itu di wawancara era itu, album Lovevolution. Lovevolution. Ya. Ya, Dan itu Lovevolution, album terakhir. Glenn yang terakhir untuk Sony Music. Ya. Halo. Sorry. Putus. Ya, Ben? Ya, halo. Ya, agak Halo, Ben? putus, sorry. Ya, halo, sorry. Ya. Itu album terakhir dengan Sony kan ya? Betul, album terakhir dengan Sony Music dan apa ya? Kayak mungkin deh waktu itu kalau bisa dibaca di wawancaranya, ketika gue menawarkan untuk wawancara itu, Glenn itu kan sebenarnya dia paling malas untuk bahas hal-hal personal, hal-hal yang sifatnya tidak ada hubungannya dengan karyanya dia. Gitu. Konsep Rolling Stone interview memang sebuah ulasan mendatang tokoh musik atau budaya pop atau politik. Nah, ketika gue bilang bahwa di sini lo bisa punya kesempatan untuk bisa visi lo, menjelaskan keluhan lo, menjelaskan unek-unek lo dengan terbuka gitu. Dan dia menyambut tawaran itu. Dan gue minta ini bukan menjadi satu wawancara yang sekali doang, tapi akan ada beberapa tahapan wawancara. Makanya gue menghabiskan total 5 jam wawancara dengan Glenn di 3 tempat berbeda gitu ya. Ada di hotel sebelum manggung, ada di rumahnya, sama satu lagi di... Aduh lupa ya. Satu lagi kalau nggak salah di studio di kantor manajemen, di kantor manajemennya si Glenn gitu. Iya, gitu. Dan itu hasilnya yang bisa dibaca. Sebenarnya ada lagi lebih panjang lagi extended versionnya nih. Nantilah kalau itu mau ditranskrip. Itu belum semuanya. Dan bagus-bagus sih materi itu hanya sekedar yang dipilih. Tapi itu udah bisa ngasih gambaran bagaimana dia masa depan dia itu kelihatan sih dari situ. Walaupun kita masih nggak kepikiran waktu gue baca itu keluar artikelnya, gue nggak kepikiran, gila dia udah 15 tahun, 10 album produktif banget, tiba-tiba mau resign, mau ngapain dia gitu, kira-kira kan. Ini nggak bener nih, pasti ada sesuatu yang dia lagi tekuni gitu. Iya. Nah, dari situ memang, kalau di situ kan kelihatan kemarahan dia ya, bahwa dia kayak mulai berdaya, terus dia merasa ada sesuatu hal yang nggak fair, lalu dia ingin protes gitu ya. Iya, betul. Itu protes sih sebenarnya. Dan sebenarnya. ternyata itu kemarahan dia itu nggak hanya di situ aja, nggak hanya di musik aja, tapi di mana-mana ketika dia melihat ada sesuatu yang menurut dia nggak adil, itu dia bersuara. Suarain, betul. Suara, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan uang. Uang juga, benar. Itu juga. Dia melakukan itu kadang-kadang. Pemikiran, uang gitu kan. Jadi kan banyak tuh dia. Ya nanti gue rencananya ini series gini, Wen. Karena ya kita lemes banget emang mendengar kepergian dia gitu. Akhirnya gue rencananya besok juga akan masih ngebahas ini bersama Intan soal musik bagus. Dia juga inisiator musik bagus. Betul. Lalu hari Kamis rencananya sama Hafez, karena Hafez tandem dia di konferensi musik cukup intens ya, koalisi seni. Dan yang terakhir sama Ali Nur Sahid, dia banyak dari awal di Kontras dulu sampai terus di Maluku juga, perdamaian di sana kan juga ikut ya, terakhir bahkan sampai bulan Januari atau bulan Februari masih ada diskusi di M Block. Iya, Februari. Hela Nusa Hitam itu. Hela Nusa Hitam, iya. Balik lagi ke situ, gue ngebaca itu. Semoga nanti teman-teman yang nonton bisa lanjut ngebaca juga, biar nggak terlalu banyak ngomongin wawancara yang di situ. Tapi itu sebagai pengantar. Lu melihat perubahan dari wawancara 2010 sampai akhirnya bahkan menjadi partner lo di mendirikan M Block ini, itu apa yang makin matang, apa yang berubah, itu gimana, Wen? Iya, jadi
dulu pas pertama kali dia masuk ke isu lingkungan hidup itu, gue sempet nanya kan alasannya kenapa, ngapain, apa yang dicari gitu ya. Eh, Kenapa nggak lo ngomongin isu-isu tentang musisi nih? Karena musisi kita kan pada 2007 itu bisa dibilang ya lumayan tidak mendapatkan perlakuan yang adil gitu ya, entah dari employer-nya lah, dari label atau dari siapapun gitu, industrinya juga tidak menghargai senimannya atau pencipta lagu dengan baik gitu. Terus gue ingat jawabannya adalah sabar, pelan-pelan gitu ya. Kita mulai dari yang ini dulu. Nah, ternyata benar gitu. Dia mau masuk ke aktivisme, tapi memang sepertinya dia mau benar-benar masuk dengan apa ya? Tidak semuanya dimasukin gitu. Jadi dia mau nyoba satu-satu, dia test water, gimana dia menyuarakan ini, bagaimana dia responnya, dan dari yang 2 kali festival dia gedein itu ada 40 band juga Lil yang diajak untuk manggung gitu. Gue masih ada flyernya, desainnya gitu ya untuk 2 acara itu. Dan gila sih, dia punya kekuatan untuk menyatukan orang-orang. Diteleponin tuh satu-satu. Karena kebetulan gue pertama ketemu lagi dengan Glenn itu bukan dengan urusan Rolling Stone malah, tapi sebagai manajer di Upstairs waktu itu. Jadi di Upstairs diajak untuk manggung di acara Soul for Indonesian Earth yang 2007 itu. Jadi kapasitas gue ketemu dengan dia waktu itu sebagai manajernya di Upstairs. Pas kita main di situ dan ngobrol, dia baru tahu kalau gue juga di Rolling Stone gitu. Akhirnya dari situ mulai bergulir. Akhirnya gue ajak wawancara, kita bikin yayasan bareng waktu itu, Green Music Foundation juga, yang kemudian akhirnya sekarang menjadi yayasan Rumah Beta jadinya. Jadi memang dia benar-benar masuk ke aktivisme itu lewat isu itu, dan pelan-pelan dia merambah ke ini yang lain ya, bidang-bidang yang lain, dan menurut gue keren banget sih gitu. Karena dengan levelnya dia itu gue bilang tadi ya, udah nggak perlu lagi begitu, semuanya dia bisa lakukan sebenarnya dengan apa adanya aja, tanpa harus susah-susah repot-repot mikirin apa yang lain gitu. Dia tidak mau egois gitu, dia mau berbagi, dan ini spesies langka sih terus terang di landscape mainstream. Jadi bisa gue bilang ya one in a million yang kita punya, dan dia udah diambil gitu. Iya. Nah, kalau ngelihat, tapi memang kalau ngelihat dari kesibukannya dia sejak dia mengutarakan ingin resign itu di wawancara itu tahun 2010 ya. Iya. Lalu kita lihat memang diskografinya sedikit menurun gitu ya, karena mungkin nggak ada tuntutan dari label untuk betul, terus menerus memproduksi materi, tapi akhirnya dia merambah ke film ya. Betul. Itu juga itu ajaib juga tuh. Itu ajaib, itu ajaib. Maksudnya jadi pintu gerbangnya itu di 2010 itu Lil, ketika dia rilis Lovolution, ada satu lagu Let's Say Love itu yang dia collab dengan Enda Endresa dan Sandi Sondoro. Nah, video klip dari single itu dibuat oleh Angga Sasongko. Seorang sutradara muda waktu itu ya, baru bikin film Hari Untuk Amanda, baru satu film. Ketemu, bikin jadi sutradara video klip, dan ngobrol, diskusi, ternyata cocok gitu secara idealisme dengan Glenn. Nah, dari situ bolanya berlanjut tuh. Dia mulai terlibat di film, dan bukan cuma sekedar apa ya, majang nama doang ya di kreditnya, bukan. Dia memang jadi produser di situ, dia dedicated, dan dia menggali apa ya, cerita-ceritanya tentang klub sepak bola di Tulehu itu di Maluku. Jadi emang dia benar-benar menggali itu dengan benar-benar seksama sih, dan selalu tuh yang dia suarakan adalah Indonesia Timur, dia bilang. Itu yang menurut gue salah satu kelebihannya Glenn. Ternyata bukan karena memang dia orang keturunan Indonesia Timur aja gitu ya, tapi dia bilang bahwa Indonesia nggak akan utuh kalau nggak ada Indonesia Timur, nggak ada Papua, nggak ada Nusa Tenggara Timur, nggak ada Maluku gitu. Jadi menurut gue itu sih yang paling keren dari dia. Makanya dia ngeliat ketidakadilan, dia melihat
apa ya, eksploitasi, melihat penindasan yang terjadi di Indonesia Timur, padahal ini bagian Indonesia yang sangat kaya tapi kok miskin masyarakatnya gitu. Nah itu yang dia suarakan, dia advokasi pembebasan tapol lah ya. Jadi semua hal yang menurut dia punya resource-nya itu dia lakukan untuk melakukan itu gitu. Itu yang menurut gue sih luar biasa sih gitu. Iya, maksudnya kadang-kadang apalagi yang aktivisme ya, dia perlu ada kemungkinan akan berbenturan, berbeda pendapat dengan orang-orang yang mungkin punya power gitu ya. Itu Ya. dia kayak, kan kalau kita pikir dengan orang sebesar dia gitu kayak ngapain lah ya dia gitu ya. Tapi dia melakukan itu gitu, berani gitu, mengambil resiko demi sesuatu yang dia percaya. Kayaknya dia bisa menyumbangkan tenaga, pikiran, dana untuk itu gitu. Betul. Yang Dan itu gila. bukan nggak ada dampaknya ya buat karirnya dia. Ada dampaknya. Oh ya. Panggung-panggungnya waktu itu gue nanya ke manajemennya itu berdampak. Jadi dalam artian gini, banyak yang males untuk ngundang si almarhum lagi karena selalu ngomong politik, dia bilang. Oh gitu, Jadi ada ya? iya, ada. Dan ketika dia dilarang untuk ngomong itu, justru malah semakin ngomong. Jadi Malah makin ngomong. inget nggak pas di salah satu festival terbesar ya di Bali gitu kan waktu itu, Iya, yang ketika lo menyuarakan reklamasi Bali kan, di sana kan reklamasi Teluk iya. Benoa gitu kan, jadi lo nggak ngomong gitu, anak-anak RK nggak Tahun ngomong itu. apa-apa. Iya, dan ternyata yang nyeplos di sana doi gitu. Iya gitu Si ya. itu. Jadi gua ngomong itu 2016. Terus abis itu ada warning bla bla bla. Terus ya udah gua nggak ngomong. Tiba-tiba dia waktu itu salah main sama KPR ya. Iya, doi yang ngejeplosin itu, Dia dan ngomong. resonansinya lebih gede jadi ini. Oh iya, udah pasti dong, udah pasti. Jadi Jadi gue emang tuh salah satu momen yang gue anjing gokil nih orang. Jadi si maksud Holil gua, nggak ngomong, dia ngomong. iya gua melihatnya itu sebelumnya gua mungkin di 2012 ya gitu. Dia bukan hanya di panggung ngomongin itu, tapi di sosial medianya juga sangat aktif begitu, aktivis banget di sosial medianya. Iya. Kadang-kala kayak gue merasa, aduh ini dia tuh terlalu lebar nggak sih? Maksudnya kalau lagu-lagunya dia nggak bernada perjuangan, tapi di luar dari lagu dia ngomonginnya perjuangan mulu. Ini dia nggak takut masanya dia ngabur gitu ya? Iya, iya, kan iya. kan gue Betul, mikirnya gitu, betul. gue mikirnya kalau misalnya Pak ERK ngomong sosial politik, lagu-lagunya masih mirip gitu, jadi ketika kita Iya, iya, ngomong iya. itu masih ya oke lah, walaupun ERK sendiri, gue sendiri nggak begitu gitu, gue nggak yang orang suka ngomong banget di sosial media, ngomong apa gitu nggak gitu. Gue kalau di Hmm. interview aja mungkin nyaut gitu, tapi di lagu iya. Nah dia nggak begitu tuh, dia mungkin di lagunya emang masih ya ada beberapa lagunya dia yang dia juga ingin, menurut gue ya, gue pengen ada relevansi, maksudnya yang bertalian antara apa yang dia omongin sama lagunya gitu. Jadi dia Iya, mulai membuat lagu-lagu bernafaskan itu kan, apa yang betul. dia perjuangkan gitu. Tapi dulu-dulunya sebelum dia sampai ke situ kan itu kayak berbeda gitu, dia cuek aja, kayak nggak Iya, takut gitu akan kehilangan pendengar, dan nggak hilang. iya, betul, betul, betul. Gak hilang, dan justru menurut gue semakin banyak gitu. Itu sih kalau lo lihat panggung-panggungnya Glenn gitu ya. Mungkin lo terakhir main waktu itu di Makassar ya, yang Di ada Makassar gue Iwan Fals dia dulu ya. gila, dua Sempat puluh ketemu, ribu sempat itu. sempat ketemu atau enggak waktu itu lo? Enggak sempat ketemu, nggak sempat ketemu. Oh, enggak sempat ketemu ya. Nah, Hmm. itu ya emang selalu kayak gitu. Panggungnya dia tuh puluhan ribu orang dan nyanyi semua, dan dia menggerakkan juga dari panggung itu gitu ya, dengan motivasinya dia, dengan apa ya, ajakan-ajakannya dia yang untuk bergerak, untuk saling membantu, itu yang terasa banget sih di situ. Jadi itu udah berlangsung ya dari mulai 2008 itu lah ya, 2008 ketika dia mulai masuk ke dunia aktivisme itu, dan benar-benar tulus gitu. Semuanya dia lakukan untuk apa ya? Ya bahkan dia sakit aja dia nggak mau ngasih tahu gitu ke kita juga. Nah, Jadi itu juga tuh ya yang bikin uh, kita semua patah tuh, kayak
ya lu udah bahkan di situ itu, tapi kalau dari wawancara lu, Wen, itu udah ada gejala itu nggak sih? Gejala apa tuh? Gejala dia nggak cerita, dia menanggung beban itu sendiri. Iya, iya, iya. Iya, gue nangkepnya Di juga begitu. wawancara itu gue baca, ya gue nggak biasa cerita-cerita, gue biasa Oh iya, independen iya. Iya, sendiri. Jadi iya, ketika dia waktu itu dituduh orang punya penyakit HIV gitu ya, kalau di situ, iya. ya gue gak peduli. Terus gue memang mungkin dia diet gitu ya. Terus Mm. tapi dia ketika punya problem itu dia nggak cerita. Gue baca di situ lu nulisnya Iya, begitu kayak, iya. ini dia nih diulangin lagi sekarang nih. Iya, iya, betul, betul, betul. Itu emang Karena kan, bener-bener nggak dikasih tahu semuanya. Jadi dia sakit tuh sebenarnya pas Hari Musik Nasional waktu itu 9 Maret. Itu udah masuk pertama ke rumah sakit karena harusnya kan dia menghadiri itu ya peresmian Federasi Serikat Musisi Indonesia yang dibuat betul, di M Block gitu. di M-Block, Nah, betul. sebagai Dia sekjen inisiatornya kan. dia inisiator dan dia sekjen, dia nggak datang. Jadi Mas Chandra kebetulan ketemu pas siangnya. Gue tahu dari Mas Chandra gitu. Mas Chandra Darusman bilang, iya si Bung Glenn nggak datang karena dia lagi sakit kepala, katanya migrennya kumat dan sampai nggak bisa datang gitu. Oh ya, kita kira biasa aja gitu sakitnya. Terus nggak tahu di WhatsApp grup kita M Block ini selama seminggu itu dia nggak ngomong apa-apa gitu. Tiba-tiba pas kita ajak untuk meeting gitu ya, waktu itu belum ditutup ya, masih masih datang ke kantor. Dia bilang, wah bapak-bapak sorry saya nggak bisa datang karena saya masih di rumah sakit dirawat. Loh, tiba-tiba udah dirawat gitu di RSPI, udah seminggu. Dan tapi kebetulan besokannya keluar. Jadi pertemuan terakhir secara langsung tuh kita 16 Maret. 16 Maret itu datang semua, ngumpul founder dan karyawan. Itu kita ngomong ke karyawan. Jadi kita kumpul di live house gitu ya. Dan kita jelasin bahwa ini akan tutup sampai batas waktu yang tidak ditentukan gitu. Dan di situ dia cerita ya enak baru keluar dari rumah sakit gitu ya, dan sempat cerita juga bahwa lagi seneng sama anak gitu ya karena baru lahiran. Paling dia cuma berada di M-Block cuma sebentar ya, satu setengah jam atau 2 jam gitu paling lama. Setelah itu dia pamitan setelah ketemu sama karyawan untuk terakhir kalinya, pulang. Dan kita mikirnya juga ya mungkin karena kangen ya sama anak karena baru punya anak gitu, jadi wajar gitu. Dan sempat meeting lagi lewat Zoom setelah ditutup ya 26 Maret, 10 hari setelah itu. Nah, di situ udah kelihatan agak capek, agak lemes gitu ya. Kayak pucat gitu. Dan ternyata sempat dirawat lagi yang kedua kalinya di RSPI. Jadi sempat masuk ke RSPI lagi, terus keluar gitu. Nah, setelah rapat itu satu hal yang paling menyentuh adalah kita kan belum ada yang menjenguk anaknya gitu ya dari founders ini. Terus kita minta dikasih lihat dong si Gewa gitu. Ya udah diunjukin tuh Gewa lewat Zoom meeting. Dia cerita, wah it's amazing katanya, hidup gue sampai di titik ini, gue bisa mengapresiasi lo yang punya anak Wen gitu ya. Ini sih gila banget sih, gue bahagia banget gitu dia cerita. Dan udah, itu pertemuan terakhir, karena setelah itu besoknya gue dihubungin oleh manajernya yang mana adiknya sendiri, Moses. Dia bilang gitu, Bung Glenn untuk sementara waktu nggak bisa ikut aktivitas M-Block nih katanya. Oh kenapa? Ya dia menyerahkan sementara ke gue gitu. Jadi belum dapat jawabannya nih. Kenapa? Ya gitu deh katanya. Hah? Maksudnya gimana gitu deh gitu. Kan kita bingung ya jadi ya. Pokoknya nggak bisa deh. Jadi ketika dia sakit, masih sakit, iya gitu deh gitu. Jadi kayaknya emang sama adiknya sendiri, dia benar-benar diwanti-wanti. Pokoknya jangan kasih tahu kalau gue lagi sakit. Jangan kasih tahu kalau gue dirawat gitu. Jadi ternyata udah 2 kali dirawat di RSPI, keluar. Nah yang ketiga kalinya itulah yang akhirnya dia masuk ke Setia Mitra. Itu kenapa masuk ke Setia Mitra juga karena RSPI full. Nah, Setia Mitra itu adalah rumah sakit non rujukan COVID gitu. Makanya dia dibawa ke Setia Mitra yang nggak terlalu penuh. Akhirnya dia dirawat di situ. Itu dirawat di situ cuma 3 hari lah ya, sampai akhirnya wafat gitu. Dan ketika gue dikasih tahu gitu ya, dia wafat, yang tahu bukan dari keluarga, dari manajer, dari teman-teman wartawan, Yil. Jadi gue lagi nyiapin buat Jason Ranti waktu itu kan, kita mau ada acara, mau show Iya DJ, betul. terus gue
eh, ketika mau wawancara itu udah nyiapin pertanyaan gitu sama JJ. Tapi akhirnya karena nggak jadi kan, karena gue dengar kabar itu kan batal. Gue pertama kali nonton JJ itu di rumah Glenn gitu. Jadi JJ main di acara ulang tahunnya Glenn Fredly waktu itu. Jadi dibikin acara kecil-kecilan, itu ada Margie Seegers dan salah satu yang tampil tuh JJ gitu. Jadi itu kira-kira 2012 atau 2013 waktu itu ya. Ketika ada telepon masuk dari Mas Edo waktu itu yang ngasih tahu nih, ada kabar si Glenn wafat. Wafat gimana Mas, lu bercanda gitu. Beneran nih, beredar nih dari grup ke grup katanya. Enggak, dia emang sakit tapi udah lama gitu, gue bilang. Terus udah tutup, Adip lagi yang masuk. Itu ada kabar Glenn sakit katanya, sakit parah. Sakit gimana, Dip? Udah pulang kok. Ulang, udah 2 minggu lalu sakitnya udah selesai gitu. Terus gak lama kemudian, bener Wen, ini confirm nih dari Tompi, Glenn meninggal. Bas, udah lemes tuh langsung gue kaget gitu ya. Yeah. Jadi bener-bener mengagetkan dan gak ada yang nyadar gitu. Kita semua bahkan sampai segitu ini dia bilang dia gak mau ngerepotin orang, gak mau bikin orang cemas, gak mau bikin orang khawatir lah pokoknya gitu. Ya gue coba hubungin adiknya, pas gue telepon gak bisa ngomong, nangis-nangis. Wah bener berarti ini ternyata udah meninggalkan kita. Jadi ya nggak percaya, mau nggak mau gue langsung bilang ke Dado sama JJ, nggak bisa nih, gue nggak bisa melanjutkan show malam hari ini karena ini berita kaget banget, sangat mendadak, jadi terpaksa kita tunda dulu deh. Akhirnya JJ sih paham gitu ya, dia sangat paham Mas katanya. Jadi untuk sementara ini emang belum dilanjutin itunya. Jam berapa ya Wen? Itu jam 8 rencananya mainnya ya Wen? Acaranya jam 8. Itu kabar Glenn meninggal, gue diteleponin banyak orang dari jam 7:30-8 lah. Kan dia meninggalnya tuh jam 7 kurang seperempat. Gitu. Oke. Gue dengernya lagi Mata Najwa tuh, udah sekitar mungkin jam 8:30 kali ya? Oh, iya. Atau jam 8:15 atau 8:30 gitu ya? Iya, jadi tiba-tiba banyak banget telepon masuk dan semuanya beritanya gak enak gitu. Kan gak, ya lo gak mungkin ya tahu orang meninggal gimana sih? Orang nggak apa-apa kok gitu. Saking kita nggak tahu, saking kita nggak paham, saking kita nggak pernah dikabarin ya. Dia bilang ya emang begitu katanya. Pas gue tanya sama anak-anak manajemennya, nggak boleh ada yang ngasih tahu. Bahkan anak-anak bandnya sekalipun, anak-anak Baku Cakar juga nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Bisa lo bayang, nggak ada yang tahu. Jadi yang tahu benar-benar sedikit orang dan salah satunya Tompi itu. Gitu. Yang tahu dia dirawat, yang tahu dia benar-benar nggak bisa makan dan segala macam, masuk rumah sakit, itu cuma dia. Dan itu juga Tompi baru mau nggak mau menyebarkannya ketika udah nggak ada gitu. Jadi ya benar-benar mengagetkan banget dan macam-macam kan. Kemudian gosipnya ada yang bilang COVID-19 dan sebagainya, ternyata enggak. Itu adalah meningitis yang sebulan terakhir dia keluhkan, tapi tidak pernah dicek dengan seksama gitu. Dia cuma minum obat kayak Paramex aja katanya, obat-obat sakit kepala aja gitu. Karena disangkanya itu sakit kepala biasa. Gitu. Jadi waktu di RSPI beda gejalanya atau sama? Sama, udah mulai kepala juga, tapi belum ketemu gitu ininya. Dan dia memang nggak mau dirawat di rumah sakit. Dia bilang maunya dirawat di rumah aja. Akhirnya sempat pulang ke rumah, di rumah ada suster ke rumah yang jagain, dia bilang gitu. Tapi akhirnya udah yang kedua kalinya parah lagi, dibawa lagi ke rumah sakit gitu, dirawat, terus balik lagi ke rumah lagi, dan sampai 3 kali akhirnya kayak gitu. Jadi ya apa ya, bener-bener ini sih, sedih banget gitu dengar kabarnya. Bahkan 40 hari baru anaknya. Iya, anak masih baru banget, lagi seneng-senengnya, kasihan banget. Jadi gue pengen mundur sedikit, Wen, sebelum kita sampai balik lagi nanti ke depan. Kita akan bagaimana kira-kira lu sebagai partner gitu dan teman-teman di M-Block akan menjalani kehilangan apa kira-kira yang harus lu hadapi gitu ya. Tapi gue mau tahu peran Glenn dalam membentuk M-Block. Itu M-Block itu inisiasi siapa, lalu bagaimana manuver
lu semua berlima dan peran Glenn itu apa, karena sebelum M Block itu kan ya ada kejadian besar yang yang terjadi di ranah musik, yaitu RUU permusikan. Iya. Wah, Itu itu kan menarik tuh. iya kan, Itu gue berseberangan tuh di situ. Gue juga sama berseberangan dengan dia gitu ya. Walaupun sebenarnya dia juga bukannya dia setuju, tapi dia setuju ada pengelolaan sektor-sektor industri musik, tata kelola gitu ya, yang itu nggak tercermin di undang-undangnya gitu kan. Ya. Nah, ini menarik nih Dia ceritanya nih. Jadi gini. dia pro revisi undang-undang. Kalau kita ini dari batalin. awalnya udah ngaco. Udah salah. Jadi kalau mau ada, mesti dari awal dirombak, naskah akademik, wawancara, interview segala macam gitu ya. Iya. Yang kita akhirnya bersinggungan dalam kubu yang berbeda, itu berseberangan dengan Glenn di berbagai forum, gitu kan? Yang bahkan itu kenceng banget. Bahkan kalau menurut gue, kalau bukan karena jasanya Glenn gitu ya, yang gue inget banget dia ngundang gue untuk datang ikut yuk ke mana? DPR. Lu juga diundang kan? Gue diundang, cuma gue baca, ini kok aneh ya? Ini aneh banget gitu pergerakan. Nah, gue diundang waktu itu. Jadi gini, gue balik sedikit lagi ya ke belakangnya. Jadi 2018 Rolling Stone tutup, baru sekitar 5 atau 6 bulan gitu. Gue ditelepon oleh si Bung gitu. Dia tahu bahwa istilahnya gue udah jobless nih. Wah, berarti gue bisa ngajak lo dong untuk bikin project-project. Bisa. Yang pertama dia bikin kami itu kan, konferensi musik Indonesia di Ambon. Gue ikut support gitu di situ. Terus yang kedua dia bilang, gue mau bikin media nih gitu. Mau bikin media musik Indonesia. Jadi mengcover gue langsung nolak media ya, ntar dulu deh gue. Kalau yang hubungan dengan media gue lagi capek ini. Udah 20 tahunan gue di media gitu. Jadi pengen nyoba yang lain dulu gitu. Ya padahal dia pengen banget tuh pengen bikin media gitu ya. Ngajakin. Terus karena ditolak ya udah nggak lama kemudian dia nelpon lagi. Nah, lu ingat Lokananta kan? Ingat. Kenapa? Nah, Bumi ininya ya, perusahaannya dia dapat hak untuk mengelola konten Lokananta selama 10 tahun dari Dirjen Kebudayaan gitu. Nah, gue mau ngajak lo untuk join di proyek ini. Kita kerja bareng lagi untuk merevitalisasi Lokananta gitu dia bilang. Wah, ini menarik gitu kan, bukan media nih. Ya udah, gue menerima ajakannya dan dia udah minta gue waktu itu sebagai program director di situ. Ketemulah tuh gue dengan timnya, kecuali dengan Mas Handoko, karena Mas Handoko gue udah kenal juga dari 10 tahun yang lalu juga. Pernah nulis di bukunya Mas Handoko juga gue waktu itu. Nah, yang lain gue baru kenal tuh, ada Mas Lance gitu ya, ada Pak Mario, terus ada Prisquan waktu itu. Nah, kita udah meeting tuh untuk membuat Lokananta ini jadi seperti M Block sekarang gitu. Jadi Lokananta tadinya mau di create sebagai sebuah hub musik gitu ya. Jadi mau direvitalisasi. 2018 itu bukan proyek yang susah karena semuanya udah ada sebenarnya. Dukungan konsorsium udah ada. Konsorsium dari BUMN ya, BUMN yang propertinya udah siap membantu Jasa Marga Properti. Terus ada dukungan dari Dirjen Kebudayaan. Nah, kita ini sebatas untuk melakukan revitalisasi di kontennya gitu. Bagaimana konten-konten Lokananta nanti bisa jadi proyek yang benar-benar bukan hanya sekedar fisikal gitu. Jadi bukan hanya infrastruktur yang diperbaiki, tapi soul-nya Lokananta, kontennya nggak digarap, nggak ada program dengan komunitas. Jadi nggak mau ini menjadi proyek yang gagal. Karena dananya 190 miliar gitu untuk merevitalisasi Lokananta itu. Jadi kita udah meeting sampai 4-5 bulan ya, bolak-balik ke mana-mana gitu dengan konsorsium itu. Akhirnya tertunda proyeknya. Masuklah tawaran dari Peruri untuk bikin M Block gitu. Nah, waktu itu si Glenn menyambut baik juga dan akhirnya kita Lokananta ditunda. Jadi kita satu tim fokus ke M Block gitu. Untuk proposal segala macamnya itu gue buat karena yang
ketika kita survei itu awal Februari, nah itu persis 4 hari setelah kejadian di Citos, ketika Oh, ketika Anang diadili di situ ya. iya, iya. Nah itu ketika lagi meeting itu sebenarnya masuklah undangan dari si Bung gitu. Ikut Mas kita ke DPR untuk ketemu Komisi 10 mengebahas RUU Permusikan gitu. Nah, RUU Permusikan ini kan memang dari zaman mulai di Rolling Stone itu udah cukup di-update lah oleh Anang ya sebagai inisiatornya. Jadi kita sering dikirimin press release. Cuma memang menurut gue agak aneh gitu karena yang diundang untuk datang ke DPR ini hanya sebagian kecil gitu. Kok tiba-tiba udah jadi nih draftnya gitu, udah jadi isinya. Jadi ketika diundang itu gue bilang, wah nggak bisa nih Bung, sayangnya gue nggak bisa datang karena harus ikut seringai ke Padang waktu itu. Gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu. Gue gue ngeri diklaim aja nanti setuju gitu. Sementara gue belum baca draftnya gitu kan. Nah ternyata lo datang ke sana kan, dan setelah pulang dari sana kan kita baru dengar kabar kehebohannya gitu. Nah itu jadi proyek itu masih berjalan tuh di dalam yang satu lagi menuju M Block, yang satu ini RUU Permusikan. Nah itu yang menurut gue hebatnya si Glenn gitu ya. Lo berbeda pendapat, berseberangan sama dia se ekstrim apapun nggak ada masalah gitu. Jadi nggak akan mengubah apapun yang terjadi di proyek ini gitu. Jadi ya fair banget orangnya, sangat fair dan sangat bisa. Bahkan di forum-forum yang dibuat di selatan ya tempatnya Tika Yahya itu juga gue secara terbuka menyindir, ngeritik di situ gitu ya. Gila, gue masih ingat tuh. Gue masih ingat. Jadi gue nggak kebayang gini. Gue kan nggak tahu ceritanya bahwa lu udah paralel mengerjakan itu. Gue cuma tahu ceritanya. Gue nonton Skype itu dari jarak jauh soal pertemuan di selatan. Jadi gue inget lu ngomong gini. Jadi Wen-nya bilang, Wen lu tuh framing gue mulu, Wen, segala gitu. Gue masih inget. Terus tiba-tiba kan gue ya walaupun kita nggak pernah ribut ya, tapi tiba-tiba dia bikin inisiasi belakangan itu, dia bikin inisiasi sama lu kan, gue merasa gila, jiwa besar banget bahwa kita berseberangan tapi lu tetap bisa kerja sama bareng, ngegolin M-Block-nya jalan gede, orang rame gitu. Itu kayak gue nggak habis pikir sih kalau gue ada di posisi dia. Bahkan dia masih mendapatkan serangan gitu ya soal posisi, ayo dong lu nih nggak terlalu bagus undang-undang ya. Dia tuh masih terus, dia ketemu sama Papri berusaha menerangkan apa namanya, gue inget banget dia ikut rapat di mana tuh sama ketua Papri di sekolah tinggi hukum apalah gitu ya. Tapi abis itu Matraman. dia dikejar lagi ya, dikejar lagi rapat sama ini sama orang, terus dikejar-kejar rapat sama kita di Slang ya kalau nggak salah. Betul. Jadi kayak, dan di saat itu juga dia paralel ngerjain proyek yang berbeda sama lu, dan dia bisa memisahkan itu tuh gila sih, jiwa besar dan humble yang kacau. Iya, dia mulai nggak nyamannya cuma sampai situ aja, yang dia mau framing, lo framing gue nih gitu. Ya karena gue nanti bisa satu saat gue akan buka WhatsApp-WhatsAppan gue gitu ya, diskusi adu pendapat gue dengan dia. Dia bilang gue harus bisa berdiri di semua ini nih. Gue bilang lo nggak bisa berdiri di semuanya, lo nggak bisa please anybody. Gue bilang lo harus bersikap, ngambil pilihan, lo mau kemana nih gitu. Karena sebenarnya ya lu sebenarnya berada di kaki yang salah nih, maksudnya gitu ya. Cuma iya gue ngerti, tapi gue nggak bisa meninggalkan nih karena kan gue yang mengadvokasi dari awal. Gue bilang ya kalau udah salah ngapain di ini dong, di advokasi lagi gitu, mendingan ya bareng-bareng aja kita di sini gitu. Dan ya akhirnya kan perlu seorang bimbing lah ya untuk bisa menyetop semua itu gitu. Ketika ketemu di konferensi meja potlot itu dan Mas Bim Bim udah bersabda, selesai semua kontroversi ini gitu. Dan setelah itu pun masih proyek ini berjalan gitu ya, si M-Block itu nggak ada masalah di dalam rapat-rapatnya, ya biasa aja gitu. Itu sih yang menurut gue jiwa besarnya dia. Perannya dia di M-Block gimana? Itu dia assemble the team ya, dia membangun tim ini, orang-orang ini berkumpul jadi satu itu karena dia.
Dia yang Jadi teleponin satu-satu. dia mengelola konferensi musik Indonesia itu ya. Iya, dia kontakin. Pokoknya lo setiap dapat telepon dari Glenn atau lo dapat WhatsApp gitu ya, itu kayak alarm gitu. Ini call for action nih. Pasti kalau dia udah ngontak, ini bukan sembarangan gitu. Jadi itulah yang benar-benar konsep apa ya, bisa dibilang lu dapet telepon dari dia bukan ajakan pesta nih gitu, bukan ajakan seneng-seneng, tapi pasti ada sesuatu yang mau dibikin nih. Ya ngapain lagi nih dia nih gitu, karena itu masih sempat terjadi di M Block gitu. Kan dia orangnya impulsif banget ya si Glenn ini ya, dia bisa bikin acara seminggu sebelumnya bisa gitu. Terus acara-acara yang sifatnya gede-gedean nih, Hela Nusa Hitam gitu-gitu, tiba-tiba dalam seminggu atau 10 hari sebelumnya dia bisa gitu. Jadi untuk mengimbangi dia tuh sebenarnya sangat melelahkan sih. Gue terus terang kalau dia udah beride gitu, dar gitu ya. Wah gila nih, apalagi nih idenya. Jadi selalu ide-ide yang apa ya, out of the box itu keluar sih dari dia. Dan banyak yang belum direalisasikan sebenarnya ide-idenya dia yang di M-Block sendiri gitu ya. Dan ini kayaknya emang harus tetap dijalankan nantinya. Mudah-mudahan lah dapat stamina lah nanti untuk menjalankan itu semua, karena menurut gue ya apa ya, itu kebahagiaannya ada di situ sih, Lil. Dia bikin activity itu kebahagiaannya dia sih, selain di atas panggung ya. Di atas panggung itu santapan rohaninya dia. Tapi bagaimana dia membuat semua kegiatan-kegiatan aktivisme ini itu membahagiakan dia gitu. Kalau dia nggak bahagia bikin ini semua, nggak mungkin gitu. Gue yakin dia enjoy gitu, dia bahagia. Ini passionnya dia juga gitu. Jadi bukan menjadi protes gitu ya, tapi protes itu udah jadi passionnya dia gitu. Itu yang menurut gue, wah keren banget sih gitu, bisa ada yang kayak gitu levelnya. Itu sih yang paling menarik Lil dari dia. Jadi sangat berjiwa besar almarhum. Gua gila, nggak habis pikir, habis yang teringat setelah itu adalah bahwa lu agak ngomongnya udah mulai agak keras, tapi kok beberapa bulan kemudian dia kerja bareng jadi lagi produknya gitu ya, kayak wah gila. Dan kalau gua ketemu dia terakhir itu di bulan Februari kalau nggak salah ya. Jadi lu pernah dengar nggak dia pengen menginisiasi sebuah kajian akademik soal musik? Iya, betul. Nah, dia waktu itu beberapa kali rapat gitu. Gue rapat yang pertama nggak ketemu, tapi terus gue datang terlambat, dia pergi karena ada manggung. Tiba-tiba selesai manggung dia balik lagi. Tuh ketemu sama gue. Bahkan kita lagi rapat gitu di kios. Kita berhenti rapat, dia jadi ikut rapat tuh di kios. Terus akhirnya setelah kios selesai rapatnya, dia ngobrol-ngobrol sama anak-anak dan dia ngomongin soal bagaimana dia ingin bawa musik Indonesia dalam ranah akademik. Jadi pengen ngadain kayak sayembara menulis menulis akademis untuk musik populer Indonesia gitu. Iya, betul. Bridgingnya melalui konser Tanda Mata dulu, tapi kemungkinan besar sayembara itu dibuka lebar gitu ya. Iya, dia mau buka akademi. Tanda Iya. Mata Akademi ada lagi tuh, dia mau buka Tanda Mata Akademi. Oh jadi, ya, wah gila sih. Dia salah satu obsesinya ya, dia mau membuat kayak semacam think tank ya, akademi gitu ya, untuk bagaimana bisa meng-create gagasan-gagasan strategis buat memajukan literasi musik nih di Indonesia gitu. Itu yang apa ya, selalu banyak gagasan sih, dan selalu impulsif, dan entah gimana caranya pasti kejadian gitu. Nah, ini juga ada Pak Indra Setiajit nih. Ini pertama kali ngomongin proyek M-Block nih dengan Mas Ajit ini nih dari Peruri. Waktu itu di Bintaro Exchange bulan Januari 2019, itu momen-momen setelah lo ke DPR kalau nggak salah waktu itu. Nah ini sama Pak Ajit ini juga. Jadi memang dia dari awal tuh ya, konsep M-Block itu udah ikutan. Dan posisi dia kan di M-Block tuh komisaris utama. Kalau Glenn ini kayak Ahok lah di Pertamina gitu. Jadi posisinya sangat besar, dan
live house itu ya, dengan segala macam resource sumber daya, fasilitas sound system, lighting, LED, itu berkat Glenn tuh, kontribusinya dia yang mengawinkan dengan pihak vendor, dia yang menegosiasikan, dan dengan keahliannya negosiasi itulah akhirnya Livehouse bisa mendapatkan perangkat sound system, lighting, dan juga panggung yang sangat keren ya, karena vendor kita si Energi 9 Perkasa itu memang salah satu vendor terbaik di Indonesia, dan itu berkat lobby-lobbynya Glenn tuh. Dan kita maksudnya nggak keluar biaya besar di depan beli gitu, nggak, kita leasing gitu ya, dan itu lobbynya Glenn langsung gitu, karena ya itu dia punya jaringan, dan jaringannya dia sangat luas dari mulai level apa ya, level di bawah gitu ya, sampai ke yang paling ujung, sampai ke presiden dia kenal gitu. Jadi menurut gue emang itu yang salah satu apa ya, keahliannya si Bung ini, dan kita sangat apa ya, merasa kehilangan sih pastinya, karena Iya, pasti terasa. ide-idenya itu gitu. Bukan hanya ide-ide kan, kerjanya dia juga Iya. ngerjain itu gitu, dan Iya, ngerjain bukan mempersatukan ya. Banjir juga kemarin gitu tuh, Lil. Oh ya. Jadi dihajar banjir 31 Desember, tanggal 1 Januari pagi Jakarta banjir, Januari 1 siang dia udah bikin posko. Di M-Block kan. Di M-Block, di posko dia turun gitu, dan dia cuma ngomong di grup, Bapak, saya mau bikin posko banjir nih hari ini, merapat ke M-Block gitu. Padahal tuh malamnya habis manggung, dia kan pesta tahun baru di Kelapa Gading gitu. Tapi tanggal 1 siangnya dia udah ada di M-Block lagi, ngebangun posko dan menggerakkan tim untuk menggalang donasi dan bantuan gitu. Lu bayangin habis pesta belum 24 jam malamnya, tapi turun, bukannya dia cuma dari jauh nelpon, enggak, dia turun gitu. Dia nge-set up semuanya. Nata lokal juga itu idenya dia ya. Bagaimana meng-create acara Natal tapi berbau lokal gitu. Menghadirkan pembicara dari Ustadz Ihsan gitu kan, dari Islam, Pendeta Jeki Manuputi dari Kristen. Ada David Tarigan juga, ada Berry Likumahua di situ. Jadi gokil sih, dia lintas iman juga, dia tuh aktivis lintas iman juga. Iya. Lalu kira-kira jadi ya banyak lah. Ini baru dari spektrum gua aja ya. Iya betul. Ada beberapa rencana ya, ada beberapa plan untuk mengabadikan namanya Glenn lah pasti di M-Block. Dan lagi nunggu nanti masa duka selesai, kita mau ngomong dengan pihak keluarga, ada pastinya yang akan kita dedikasi. Tadinya malah pas dapat kabar itu ya, gue ada ide mau naikin bendera setengah tiang di depan M-Block gitu. Cuma pas gue tanya ke lawyernya M-Block, jangan, bendera nggak boleh sembarangan katanya. Jadi gue bilang, wah, ini sebagai penghormatan gitu ya. Jakarta nggak? Bendera Jakarta. Iya. Kalau merah putih jangan, nanti kita kena ini katanya, kena dituntut gitu. Oh iya nggak jadi. Tadi saya rencananya gitu tuh. Rencananya pengen mengibarkan bendera setengah tiang di tiang benderanya M-Block itu. Yang pasti itu sih, sama tribute kita akan bikin buat si Bung juga. Sama juga nanti ada seperti ini, talk show seperti ini juga dengan orang-orang yang lintas disiplin lah ya, lintas bidang juga, yang pernah berinteraksi sama si Bung Glenn gitu, yang mau kita ajak ngobrol gitu. Karena ya dia tuh baik banget ya, sama karyawan juga sangat baik. Kita pernah satu ketika satu M-Block tuh diajak nonton film gitu ya, ke bioskop FX gitu. Di FX itu udah diliburin kantor, diajak nonton, dia yang bayarin semua tuh.
film nonton apa nanti kita cerita tentang hari ini gitu film. Oh ya. Ya, ya pada seneng lah kan anak-anak kantor gitu, orang diajak nggak kerja diajak nonton gitu. Terus pernah juga momen lainnya di Pekanbaru waktu itu lagi tur buku gue waktu itu, dia ikut jadi salah satu pematerinya. Habis acara kita makan duren bareng, terus pas lagi makan duren dia ngeliat pengamen bagus gitu ya di Pekanbaru pinggir jalan aja. Terus tiba-tiba dia ikut nimbrung aja ngejam gitu, ngejam sama pengamennya selama setengah jam gue nonton gitu. Terus habis kelar main si pengamennya ditanya gitu, minta nomor telepon sama minta alamat gitu. Terus buat apa katanya? Enggak apa-apa ntar gitu. Nah LO kita yang di Pekanbaru itu ngasih tahu ke gue laporan, ternyata mas katanya sama Bung Glenn dibeliin gitar sama ampli itu pengamennya katanya gitu. Waduh, gila. Dibeliin gitar sama ampli. Jadi kayaknya dia Mem- enjoy ngamen dengan itu ya, bareng pengamennya itu dan udah. Tapi dia nggak mau cerita ke kita gitu. Ya, Nggak ya, ya. minta ini aja gitu. Terus akhirnya LO-nya ngabarin karena LO-nya yang diminta untuk ngirim barangnya itu ke si pengamennya. Ternyata gitu mas gitu. Dibeliin gitar sama ampli itu pengamennya. Nah itu sesimpel itu deh. Ah, Sesimpel ya. apa ya? Sesederhana itu aja orangnya. Ya. Ngasih gitar Men, dan ampli. Ya, kayaknya ini kita harus sudahi nih.